motivasi. Anak sekalian, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para siswa sekalian, selama menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Sang Surya, dimohon untuk berdiri. Selanjutnya kita nyanyikan Mars Sang Surya.
sekalian, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, silakan untuk duduk kembali. Kita perhatikan materi-materi mengenal Muhammadiyah selanjutnya. Anak sekalian, sebelum Pak Guru lanjutkan materi mengenal Muhammadiyah, untuk memfokuskan diri, anak sekalian, silakan diperhatikan selama mengikuti materi ini. Kita akan melakukan kontrak belajar sekalian, di antaranya sebagai berikut. Kontrak belajar yaitu sepakatan kita selama membawakan materi ini. Anak sekalian, dimohon pertama, tepat waktu, siapkan diri Anda dan perhatikan materi dengan baik. Jangan disambi dengan yang lain, jangan melakukan kegiatan yang lain. Kemudian jaga kebersihan. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Selanjutnya sekalian, handphone di-on-kan, menggunakan laptop juga boleh. Berpartisipasi aktif. Kemudian jangan sambil tidur. Are you ready? Silakan diperhatikan materi kemuhammadiyahan atau mengenal Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah selanjutnya. Anak sekalian, Pak Guru ucapkan selamat kepada anak sekalian yang sudah diterima di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari kali ini. Alhamdulillah, dengan perjuangan sekalian, orang tua yang sudah mendaftarkan kemarin sudah berjuang untuk mendaftar di sini, alhamdulillah akhirnya diterima di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Kita kenalkan bagaimana SMP Muhammadiyah Wonosari dan seperti apa. SMP Muhammadiyah 1 Wonosari atau SMP Mutu terletak di jantung kota Wonosari. Tepatnya beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 5 Wonosari 55813 Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 1 Wonosari dekat dengan Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, dekat dengan alun-alun Pemda Gunung Kidul, sehingga aksesnya mudah dijangkau baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Anak sekalian, kita perhatikan denah lokasi SMP Muhammadiyah Wonosari. Ini SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, dekat dengan SMA 1, kemudian dekat dengan Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, dekat dengan alun-alun Pemda Gunung Kidul, sehingga aksesnya mudah apabila anak sekalian dalam berangkat menuju ke SMP Muhammadiyah 1 Wonosari yang menggunakan kendaraan juga mudah diakses. Kendaraan umum juga siap di depan SMP Muhammadiyah Wonosari merupakan jalan raya. Sekalian, fasilitas SMP Muhammadiyah Wonosari berlantai gedung sekolah 2 lantai, ya. Kemudian ada laboratorium IPA, laboratorium komputer, pembelajaran dengan multimedia, ruang keterampilan. Kemudian kita lanjutkan dengan unggulan di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi conversation, drum band, hizbul waton, bola voli, futsal atau sepak bola, tapak suci yaitu silatnya Muhammadiyah, kemudian baca tulis Al-Quran atau TPA, kemudian karya ilmiah remaja, selanjutnya komputer. Nah, sekalian, visi dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosari adalah Islami, mandiri, dan berprestasi. Dengan visi tersebut, maka dapat kita kenali misinya. Misi SMP Muhammadiyah 1 Wonosari diantaranya meningkatkan pengalaman agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah, meningkatkan kedisiplinan dalam mentaati tata tertib sekolah dan aturan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melaksanakan bimbingan dan proses belajar mengajar yang efektif dan intensif sehingga
menumbuhkan semangat berkompetensi dalam bidang akademik, memberikan ekstrakurikuler olahraga, seni atau keterampilan, dan minat khusus, menerapkan manajemen partisipatif dengan seluruh warga sekolah sehingga dapat memberikan layanan prima terhadap siswa, orang tua, dan masyarakat. Kita kenal juga sekalian, kita kenal budaya sekolah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah Wonosari, setiap harinya kita biasakan pertama senyum, salam, sopan, dan santun. Jadi setiap masuk, anak sekalian disambut oleh Bapak Ibu guru dan karyawan dengan berjabat tangan. Ketika nanti sudah tidak ada pandemi, maka kita selalu berjabat tangan antara yang putra dengan yang putra, siswa putra dengan Bapak Ibu guru yang putra, Bapak guru yang putra, yang putri dengan Ibu guru. Kemudian sholat duha, berdoa, tadarus Al-Quran, sholat duhur berjamaah. Setiap Jumat untuk peserta didik laki-laki wajib sholat Jumat. Setiap Jumat untuk peserta didik perempuan mengikuti kegiatan keputrian. Kemudian menerapkan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Anak sekalian, untuk kegiatan atau materi keagamaan, dulu bagi para siswa yang sekolah di negeri, sekolah negeri tentunya ini merupakan pengalaman baru di sekolah Muhammadiyah. Jika di negeri ini materi keagamaan 2 jam, PAI, pendidikan agama Islam. Kemudian ketika di sekolah Muhammadiyah, pendidikan agama dibagi-bagi, ya, dikelompokkan menjadi pendidikan akidah akhlak, kemudian pendidikan Al-Quran hadis, pendidikan fikih atau ibadah, pendidikan tarikh atau sejarah Islam, pendidikan kemuhammadiyahan, dan pendidikan bahasa Arab. Jadi insya Allah kami SMP Muhammadiyah 1 Wonosari siap membimbing anak sekalian dalam materi ilmu keagamaan. Ini di antara kegiatan-kegiatan di SMP Muhammadiyah. Yang utama di SMP Muhammadiyah Wonosari, karena notabene SMP Muhammadiyah Wonosari berbasis keagamaan. Selanjutnya, mari setelah kita masuk di lingkungan SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, selanjutnya kita mengenal juga apa itu Muhammadiyah. Mengenal Muhammadiyah.
Halo pemirsa di seluruh Nusantara, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang organisasi Muhammadiyah. Untuk memahami itu semua, mari kita simak bersama. Organisasi Muhammadiyah, indikator pembelajaran 3.4.1 menjelaskan pengertian Muhammadiyah sebagai organisasi. 3.4.2 mendeskripsikan struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal. 3.4.3 mendeskripsikan pengertian, fungsi, kedudukan, dan pembagian otonom Muhammadiyah. 3.4.4 menyebutkan macam-macam organisasi otonom Muhammadiyah. 3.4.5 mendeskripsikan profil singkat organisasi otonom Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah disebut juga sebagai Persyarikatan Muhammadiyah. Istilah syarikat adalah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha secara mufakat dan bersama-sama. Muhammadiyah dapat dipahami dari dua aspek, yakni aspek bahasa dan istilah. Menurut bahasa, Muhammadiyah berasal dari kata dasar Muhammad dan mendapat akhiran ia. Muhammad diambil dari nama Nabi terakhir umat Islam, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kata ia berarti pengikut. Jadi, secara bahasa Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Muhammadiyah adalah persyarikatan atau organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, tepatnya di Kampung Kauman di Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai persyarikatan Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas atau dasar dan pedoman gerakannya. Struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi dalam Muhammadiyah adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi di dalam persyarikatan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Struktur dalam persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari struktur vertikal dan struktur horizontal. Secara vertikal, struktur dalam persyarikatan Muhammadiyah dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Pimpinan pusat Muhammadiyah adalah pimpinan tertinggi dalam persyarikatan Muhammadiyah, terdiri dari sekurang-kurangnya 13 orang yang dipilih dan ditetapkan ala muktamar untuk masa jabatan dari calon yang diusulkan oleh Tanwir. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah memimpin persyarikatan dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan pimpinan pusat yang terdiri sekurang-kurangnya 11 orang yang ditetapkan pimpinan pusat untuk amsa jabatan dari calon-calon anggota wilayah yang dipilih ala musyawarah wilayah. Ketua PWM ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul dari calon anggota PWM terpilih. Pimpinan daerah Muhammadiyah memimpin persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan dan pimpinan di atasnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang yang ditetapkan PWM. Ketua DPM ditetapkan oleh PWM dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah ditetapkan musyawarah daerah. Pimpinan cabang Muhammadiyah atau disebut PCM memimpin persyarikatan dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya. Terdiri sekurang-kurangnya 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang.
Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang disebut PRM memimpin persyarikatan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang dan ditetapkan oleh cabang untuk 1 masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Secara horizontal, struktur persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari unsur pembantu pimpinan atau yang disebut UPP yang terdiri dari majelis dan lembaga. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Adapun daftar majelis di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah 1. Majelis Tarjih dan Tajdid, 2. Majelis Pendidikan Kader, 3. Majelis Tablik, 4. Majelis Pustaka dan Informasi, 5. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, 6. Majelis Pendidikan Tinggi, 7. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, 9. Majelis Pelayanan Sosial, 10. Majelis Pembinaan Kesehatan Umat, 11. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, 12. Majelis Hukum dan Hak Azazi Manusia, 13. Majelis Lingkungan Hidup. Lembaga dalam UPP Muhammadiyah bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Muhammadiyah yang bersifat khusus. Nama lembaga di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah 1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, 2. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, 3. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako, 4. Lembaga Penanggulangan Bencana, 5. Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, 6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, 7. Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan. Organisasi otonom berasal dari kata ortom, adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Otonom dalam bahasa lain dapat dikatakan badan yang dibentuk dan berada di bawah bimbingan dan pengawasan persyarikatan Muhammadiyah. Fungsi Ortom Muhammadiyah adalah sebagai wadah pembibitan kader-kader calon pemimpin Muhammadiyah dan sebagai pelopor langsung dan penyempurnaan amal usaha Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah dibagi menjadi 2 kategori, yakni Ortom Umum yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Sedangkan Ortom Khusus Muhammadiyah adalah Aisyah. Profil singkat Organisasi Otonom Muhammadiyah. 1. Aisyah. Aisyah didirikan di Yogyakarta tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi oleh Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Aisyah adalah nama yang diusulkan oleh Kiai Haji Fakhruddin, diusulkan dengan harapan agar perjuangan Aisyah meniru perjuangan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah yang selalu siap membantu berdakwah. Aisyah adalah organisasi perempuan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berasas Islam serta bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah didirikan pada 26 Zulhijjah 1350 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 1932 Masehi. Secara resmi berdiri sebagai Ortom. Maksud dan tujuan didirikan Pemuda Muhammadiyah adalah untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Nasyiatul Aisyah yang disebut Nasyiyah. Nasyiatul Aisyah digagas awalnya pada tahun 1919 dengan membentuk sebuah perkumpulan bagi murid laki-laki dan perempuan Standard School Muhammadiyah yang diberi nama Siswa Praja. Siswa Praja perempuan mengalami perkembangan dan sesuai dengan Kongres Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta tahun 1931. Nama Siswa Praja Wanita diganti secara resmi menjadi Nasyiatul Aisyah atau disebut Nasyiyah dengan prinsip gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Tujuan pembentukan Nasyiyah adalah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat dengan IPM.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah didirikan pada 5 Syafar 1381 Hijriah, bertepatan tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Maksud dan tujuan IPM adalah membentuk pelajar muslim berakhlak mulia, berilmu, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang disingkat IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa yang berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. IMM berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah, bertepatan 14 Maret 1964 Masehi di Gedung Dinoto, Yogyakarta. Tujuan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau biasa disebut Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai ortom, berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. 7. Hizbul Waton yang disingkat HW. Hizbul Waton didirikan di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri. Hizbul Waton didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan. Setelah kita mengenal organisasi Muhammadiyah sebagai pelajar Muhammadiyah, kita selalu perhatikan, selalu kita lakukan setiap hari ada 9 golden habit, kebiasaan yang diutamakan kita lakukan dalam setiap hari. Yang pertama, kita biasakan untuk tertib sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Kemudian kita tambah juga dengan sholat tatawu atau sholat sunnah, seperti sholat tahajud 11 rakaat setiap malam, sholat duha minimal 2 rakaat, kemudian juga ada sholat rawatib. Sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan berpuasa. Di samping puasa Ramadan, kita laksanakan puasa-puasa sunnah. Mari kita pilih puasa hari putih, puasa Senin Kamis, atau seperti puasanya Nabi Daud. Kemudian kebiasaan berzakat infak sodakoh atau lazismu, lembaga zakat nasional. Lembaga zakat lazis, lembaga amal zakat infak sodakoh di Muhammadiyah disebut dengan lazis ini, yang membidangi tentang zakat, infak, dan sodakoh. Kemudian kita biasakan kebiasaan melaksanakan adab Islam, akhlakul karimah. Kemudian kebiasaan yang selanjutnya adalah kebiasaan membaca Al-Quran. Sebulan kita khatamkan 30 juz, diusahakan ya. Dan atau rata-rata 1 juz per hari. Ngaji Quran asiknya rame-rame. Kemudian yang keenam, kita biasakan kebiasaan membaca. Sehari kita alokasikan lebih dari 1 jam untuk membaca. Baca buku, buka dunia. Kebiasaan yang ketujuh yaitu kita biasakan menghadiri pengajian di Muhammadiyah. Sering ada pengajian-pengajian seperti pengajian Ahad pagi, maka kita ikuti pengajian-pengajian Muhammadiyah secara rutin. Yang kedelapan, kebiasaan tertib berorganisasi. Berorganisasi untuk jihad fisabilillah
dengan harta dan jiwa, sehingga kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ke-9, kita biasakan untuk berpikiran positif dan murah senyum. Seperti sabda Nabi, tabassumuka fi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Nah, sekalian, setelah kita pelajari, kita kenal sekolah Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah, insya Allah di sekolah sinilah, di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Wonosari inilah akan lahir insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan bangsa dan negara. Akhirnya saya Pak Gunawan selaku guru Ismuba di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari mengucapkan selamat bergabung di SMP Muhammadiyah Wonosari. Semoga di tempat ini insya Allah anak sekalian akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.